Halo, perkenalkan nama saya Siti Hurul Aini. Saya mahasiswi dari Universitas Indonesia, jurusan Administrasi Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mini riset saham dari PT Mayora Indah. PT Mayora Indah didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit rumah sederhana yang hingga saat ini mampu berkembang dengan pesat menjadi salah satu kelompok usaha yang terintegrasi di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer good industry yang telah diakui keberadaannya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, seperti Kopiko, Danisa, Azor, Energen, dan lain-lainnya. Pencatatan saham perusahaan untuk pertama kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990, pada tahun-tahun berikutnya perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan yang berbasis ASEAN. Salah satu usahanya yaitu mendirikan fasilitas produksi dan kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia Tenggara. Untuk mini riset ini, saya menggunakan metode pengumpulan data 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015 hingga 2019. Data tersebut berupa angka didapatkan dari Yahoo Finance, Indo Premier, Investing.com, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia. Untuk data beta saham Mayora, saya mengolah data historis dari tingkat pengembalian saham Mayora terhadap IHSG selama periode 1 Januari 2015 sampai dengan 1 Januari 2019, yaitu 5 tahun terakhir. Untuk menentukan beta saham Mayora berdasarkan data yang sudah dianalisis menggunakan regression, nilai beta saham Mayora yaitu 0,31. Diartikan bahwa low risk low return, yaitu resiko kecil tetapi keuntungannya kecil karena kurang dari angka 1. Untuk return saham Mayora, hasil perhitungan dengan metode CAM dapat dilihat bahwa portofolio saham Mayora merupakan saham yang efisien, dikarenakan annual stock return lebih besar daripada rate of return, yaitu annual stock return saham Mayora sebesar 26,77% dan untuk rate of return saham Mayora sebesar 4,57%. Berdasarkan hasil dari perhitungan menggunakan metode Dividend Discounted Model atau yang disingkat DDM, saham Mayora dikatakan overvalue karena harga pasar lebih mahal daripada nilai instriknya atau harga wajarnya. Walaupun saham Mayora overvalue yang berarti harga tersebut mahal, tetapi saham Mayora adalah saham yang efisien yang mempunyai peluang baik untuk kedepannya. Untuk security market line, saya mengambil perbandingan saham DFLA dan saham SIDO. Hasil dari saham Mayora, DFLA, dan SIDO memiliki saham yang efisien karena annual stock return yaitu garis biru berada di atas rate of return yaitu garis orange. Maka hasil ketiga saham tersebut memiliki saham yang efisien. Pembentukan portofolio optimal menggunakan model dari Markowitz dengan mengambil perbandingan dua saham yaitu saham DFLA dan saham SIDO. Portofolio yang optimal merupakan portofolio yang efisien. Dari data tersebut menunjukkan bahwa saham Mayora, DFLA, dan SIDO mendapatkan hasil portofolio yang optimal dan efisien. Berdasarkan hasil pembobotan perhitungan Markowitz dengan alokasi dana sebesar 100 juta rupiah, didapatkan untuk saham Mayora sebesar 52.760.396 rupiah, sedangkan DFLA sebesar 9.347.042 rupiah. Dan untuk saham SIDO sebesar 37.892.560 rupiah. Saham Mayora sedang trend sideways, sinyalnya bearish karena pada stokastik garis merah sedang berada di atas garis biru menuju arah bawah yang berarti dead cross atau turunnya harga keputusan untuk menjual. Tren harga terakhir pada saham DFLA adalah sideways, sinyal bearish karena sudah menyentuh garis resistance, berarti waktu untuk jual. Pada stokastik juga terlihat terjadi perpotongan garis merah memotong garis biru dari atas ke arah bawah yang menandakan dead cross atau turunnya harga. Tren terakhir pada saham SIDO adalah sideways, sinyal pada saham ini yaitu bearish karena sudah melewati garis resistance untuk seorang trader, yang berarti waktu untuk jual. Terima kasih, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe.